Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampai di hari yang tentunya ini menjadi puncak iman kita sebagai orang percaya. Satu minggu Yesus melakukan perjalanan yang luar biasa. Diawali dengan dia memasuki kota Yerusalem. Kita tahu betul bahwa perjalanan memasuki kota Yerusalem itu Yesus disambut dengan luar biasa. Minggu Palma atau Palma Rum itu di mana Yesus disambut dengan Hosiana Raja Daud. Sambutan ini tentunya menyenangkan ketika setiap orang dia masuk di sebuah tempat lalu dia disambut dengan luar biasa, dengan penuh sukacita, apalagi dengan iring-iringan, bahkan semua orang seakan-akan bersukacita menyambut kehadiran Kristus. Tetapi awal dari sebuah perjalanan belum tentu memberi akhir yang menyenangkan. Semua kita selalu mengawali sebuah proses itu dengan hal-hal yang tentunya punya perasaan masing-masing. Kadang kita merasakan bahwa ini awal yang baik, tetapi kadang untuk memulai sesuatu kita merasakan, waduh Tuhan, ini awal yang tentunya tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena kita merasa sudah sesuatu yang tidak menyenangkan di awal. Tapi apakah sesuatu yang tidak menyenangkan di awal itu pada akhirnya tidak menyenangkan juga? Itu juga belum tentu. Karena segala sesuatu yang tidak menyenangkan di awal bisa juga berakhir dengan sesuatu yang menyenangkan. Perjalanan selama kurang lebih 1 minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ia dilulukan sebagai seorang pahlawan yang menang dalam perang atau pemimpin yang akan mengambil alih kekuasaan. Ternyata Yesus tidak pergi ke pusat kekuasaan. Tetapi yang terjadi, malah Yesus memberikan wejangan tentang bait suci dan akhir zaman, dan terlibat dengan perdebatan dan kesalehan dengan para pemimpin keagamaan. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Yesus ingin mau membuka pemahaman para pemuka agama, para tokoh-tokoh agama, orang-orang yang mungkin merasa bahwa mereka adalah ahli surga. Tetapi Yesus ingin membuka mata mereka untuk melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Bahwa yang mereka lihat itu dari kacamata mereka. Mereka harus melihat tujuan yang sesungguhnya. Bahwa Allah tidak hanya sekedar memakai mereka untuk menjadi alat yang kelihatan baik, tetapi harusnya menjadi alat yang betul-betul berguna dan bermanfaat. Nah, Yesus ingin membuka mata mereka untuk melihat itu. Setelah perdebatan terjadi ketika Yesus menjelaskan tentang bait Allah bahkan tentang akhir zaman, maka Yesus kemudian beralih ke tempat yang berbeda. Pada bagian ketiga dikatakan bahwa dia perjamuan akhir, Getsemani dan pengkhianatan. Perjamuan akhir yang murid-muridnya menunjukkan bahwa sampai pada akhir hidupnya komitmen Yesus cukup kuat. Cukup kuat tentang apa? Tentang pelayanan. Melayani bukanlah sesuatu yang menjadi kebanggaan setiap orang, tetapi melayani itu adalah sebuah tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah. Melayani berarti kita memberi diri, menyerahkan diri untuk melakukan sesuatu yang belum tentu kita sukai dalam kehidupan ini. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus menyediakan makanan dan minuman bagi murid-muridnya. Dia menjamu mereka, dia memberi yang terbaik bagi mereka. Dia ingin bahwa itu menjadi peringatan yang tidak terlupakan. Bagaimana seorang Yesus, seorang Mesias, rela memberikan dirinya. Dia mengabaikan harga dirinya. Dia mengabaikan apa yang dia miliki dalam keberadaannya sebagai Mesias, sebagai Allah yang hidup dalam diri Yesus Kristus. Tetapi dia menunjukkan pelayanan yang sesungguhnya. Setelah itu Yesus mengasingkan diri. Ia ingin menghayati segala sesuatu yang telah dia lakukan. Dia ingin mempersiapkan dirinya untuk sebuah tanggung jawab yang jauh lebih besar. Diperhadapkan kepada kematian. Banyak orang takut akan kematian. Tetapi Yesus bukan takut kepada kematian itu.
Tetapi dia ingin menghayati bahwa apakah kematiannya itu benar-benar memberi makna. Kematian itu benar-benar memberikan kehidupankah kepada manusia atau tidak? Dan apakah Allah mempercayakan itu kepadanya? Nah, penghayatan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi dalam keberadaannya ada pengkhianatan, ada penyangkalan. Orang-orang yang selama ini setia dengannya, orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupannya selama 3,5 tahun itu, mereka mengkhianati dia. Peristiwa di Getsemani membuktikan bahwa manusia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kenapa? Mereka lari meninggalkan Yesus ketika tentara Romawi itu datang. Bahkan sampai pada subuh, orang yang begitu dekat, Simon Petrus, dengan berani dia menyangkal Yesus. Tidak, aku tidak mengenal dia. Aku tidak bersama-sama dengan orang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia hanya ingin hidup, tetapi manusia tidak siap untuk menghadapi kematian. Manusia tidak punya keberanian untuk mengambil resiko atas sebuah keputusan awal yang diambilnya. Petrus dan teman-teman tidak berani mengambil resiko. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, sehingga mereka meninggalkan Yesus, sehingga mereka menyangkal Yesus. Mereka membiarkan Yesus sendiri menghadapi derita itu. Mereka membiarkan Yesus sendiri menghadapi salib itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dini hari pertama minggu itu pun ketakutan masih menaungi mereka. Takut atas apa? Takut jangan-jangan apa yang mereka percaya selama ini tidak menjadi nyata. Takut atas apa? Takut atas apa yang mereka imani sendiri. Jadi ketakutan itu muncul bukan karena sesuatu yang mengancam, tetapi lebih kepada apa yang kita percaya betul enggak? Apa benar kebangkitan itu ada? Apakah memang kebangkitan itu pasti terjadi? Dan peristiwa itu benar-benar nyata dan terjadi, Bapak Ibu. Bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome hendak mengurapi tubuh Yesus sesuai kebiasaan karena tertunda oleh hari Sabat. Namun mereka menjadi sadar bahwa ada kesulitan yang dihadapi. Batu besar menutup kubur itu tidak bisa mereka pindah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi bahwa kubur itu sudah terbuka dengan sendirinya. Kubur itu sudah terbuka dengan sendirinya dan isinya sudah kosong. Artinya apa? Bahwa artinya kebangkitan itu sudah menjadi nyata. Kebangkitan itu tergenapi. Bahwa Yesus tidak hanya sekedar bicara, tetapi dia membuktikan lewat peristiwa kebangkitan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa di mana Allah memberi hidup dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Paskah mau mengatakan Yesus hidup. Kubur dan kematian tidak dapat menahannya. Yesus adalah Tuhan kehidupan. Percaya akan kebangkitan Yesus berarti memberitakannya melalui hidup dan karya yang membawa tanda-tanda kehidupan yang berjuang, menghalau tanda-tanda kematian. Hari ini banyak hal yang disampaikan kepada kita. Corona atau COVID-19 itu adalah tanda kematian bagi banyak orang yang takut dan khawatir. Kesaksian beberapa teman-teman, bahkan vikaris, dan itu dimuat di media massa internasional. Mereka mengatakan bahwa ketakutan yang pertama adalah harus mengalahkan diri sendiri. Ketakutan yang pertama adalah bagaimana mereka bisa memberi sesuatu yang
Apakah kehadiran mereka memberi dampak yang tidak baik bagi orang lain? Dan ketika ketakutan itu mampu dikalahkan, justru memberikan kekuatan, memberikan imun, memberikan semangat, memberikan keyakinan bahwa dari setiap peristiwa yang ada, kebangkitan Kristus mau menyatakan kepada kita bahwa tidak akan ada kematian kalau Allah tidak mengizinkan itu. Dan kehidupan itu tetap akan menjadi milik kita, karena Allah adalah pemilik kehidupan itu. Allah yang menjadi pemilik kehidupan itu adalah Allah yang kita percaya. Allah yang hari ini kita rayakan kebangkitannya lewat kebangkitan Kristus di Paskah yang penuh sukacita ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hayatilah bahwa Paskah memanggil kita untuk membuka diri, mengalami hidup baru yang memenangkan, dan yang memenangkan kita lewat kebangkitan Yesus Kristus. Paskah memanggil kita untuk terlibat pemberitaan apa yang kita lihat dan alami bersama para perempuan di kubur kosong, bahwa kehadiran Allah yang hidup memastikan bahwa hidup itu milik setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, yang setiap hari mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Jangan pernah takut kehilangan kehidupan ini kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus adalah Allah yang hidup, yang memastikan bahwa hidup ini akan menjadi milik setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir bagi kita semua Bapak Ibu, Paskah memanggil kita untuk mengembangkan sikap hidup yang mendatangkan tanda-tanda kehidupan dan bukan tanda kematian. Ketika kita diberkati, maka jadilah berkat bagi orang lain, karena berkat yang Allah berikan bagi kita semata bukan milik kita sendiri, tetapi ada berkat-berkat orang lain yang dititipkan lewat berkat yang kita terima dalam kehidupan. Mari kita maknai Paskah ini dengan terus menyatakan kasih Allah, menyatakan kasih Allah dengan berbagi, dan menyatakan kepedulian kita kepada dunia ini. Kita dukung setiap sikap pemerintah yang mau memberikan yang terbaik bagi kita. Tutup mata kita, lalu kita yakinkan diri kita bahwa Allah jauh lebih besar dari kekuatan virus Corona atau COVID-19 ini. Bahwa COVID-19 ini tidak akan pernah menguasai kita. Hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kalau orang bilang virus itu bermutasi dari waktu ke waktu, dan dia berkembang dengan luar biasa, sehingga siapapun tidak akan menyangka kalau dia akan terkena virus itu. Tapi saya mau mengatakan begini, kalaupun hari ini juga virus membuat banyak pintu gereja tertutup, kalaupun hari ini virus membuat banyak sukacita Paskah tidak dapat dirayakan bersama, tetapi jangan lupa bahwa virus yang berkembang ini juga memberikan efek bagi gereja, bahwa gereja pun bertumbuh di rumah-rumah seperti virus, bermutasi dari satu tempat menjadi banyak tempat, di mana firman Tuhan boleh diperdengarkan, di mana orang bersekutu, di mana orang merayakan sukacita dalam kebersamaan dengan keluarga. Hayati itu dalam kehidupan kita, lalu rayakan Paskah ini dalam kebersamaan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing, dengan terus berdoa supaya Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.